Keduanya selalu kompak. Jadi di bait yang ke-9 ini diawali oleh pernyataan sayangnya Sunan Bonang pada muridnya. Dielus-elus kepalanya, dipegang kucirnya. Bahkan Sunan Bonang bikin pernyataan ini, kalau hari ini dianggap kontroversial, tapi ini sebenarnya ungkapan sayang. Wahai Wujil, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, ini kan sedang siap-siap ingin ngajar wawasan yang dalam dan tinggi, yang bisa saja orang salah paham terus sesat. Tapi karena sayangnya Sunan Bonang, terus beliau bilang, jika engkau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Tak tanggung dosamu, katanya Sunan Bonang. Ini sebenarnya ekspresi sayang saja, tidak harus diartikan letter. Namun Wujil tidak salah, tidak kalah sayangnya kepada gurunya. Katanya Wujil, jangan Paduka, lebih baik hamba sendiri yang masuk neraka. Dua bait ini sebenarnya menunjukkan sebelum mengajarkan ajaran-ajaran level dalam, guru dan murid ini akhirnya sampai pada frekuensi yang sama. Ada di frekuensi cinta yang sama, di gelombang cinta yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya sama-sama terbuka dan siap untuk menyampaikan ajaran yang kalau hari ini disebut ajaran rahasia. Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. Itu diperjelas di kalimat terakhir di bait ke-10. Nah, kemudian bait ke-11 ini dari Suluk Wujil saya potong sampai bait 11 ya. Nanti kapan-kapan, entah waktunya kapan, kita bahas lagi kelanjutannya. Ingatlah Wujil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan, asal-usul semua kejadian. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ini nasihat paling awal yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang adalah hati-hati hidup di dunia ini, jangan sembrono. Mau ngomong apa, mau melakukan apa, mau nulis posting apa, gitu kalau pakai bahasa hari ini, dipikir dulu berkali-kali lipat. Karena kita ini manusia. Kalau tidak hati-hati, sangat mudah terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan. Makanya sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan engkau. Setinggi apapun makom kau capai lewat suluk tadi, meskipun sampai puncak, tetap saja harus kamu sadari engkau bukan Tuhan dan Tuhan bukan dirimu. Tugasmu apa? Kenali dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tuhan inilah asal-usul semua kejadian. Inilah jalan makrifat sejati. Jadi makrifat yang sejati itu diawali dari mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, akan kenal dengan Tuhan. Caranya macam-macam. Di Abdus Somad Al-Falimbani kemarin ini juga dijelaskan. Maksudnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kesadaran kita akan diri kita pada akhirnya akan menghadirkan kesadaran akan Tuhan. Dan jangan salah, kalau sudah mengenal Tuhan, akan kenal hakikat hidup dunia dan alam semesta ini seisinya. Kenapa? Karena Tuhanlah asal-usul semua kejadian, asal-usul alam semesta. Inilah nanti yang dikenal dengan nama makrifat. Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana, Tombo Ati. Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang
dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut Tombo Ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad, atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriyah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Azkar. Jadi isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, moco Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan aja banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, ya manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau ditadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para solihin tertentu, ndak ngomong cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tentram. Itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe. Perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar. Kholaul badan. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, tarawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas. Sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir. Zikir wengi ingkang suwe. At-tadurru tas-sahur. Di sepertiga malam yang terakhir kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya. Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa. Kosongkan perut. Dan yang terakhir, selalu ingat Allah. Khususnya
di sepertiga malam terakhir. At-tadarru' indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh.